Halo semua, kembali lagi di sini dengan Moldi. Saat ini di tangan saya ada Samsung Galaxy Note 10.1 dan saya saat ini akan mencoba untuk melakukan video review mengenai Samsung Galaxy Note 10.1 ini. Langsung kita mulai dari sisi desain. Dari sisi desain bisa dilihat dari bagian depannya, maaf. Oke, di bagian sisi depannya terdapat dengan lebar layar sebesar 10,1 inch dengan resolusi 800 kali 1280 pixel, dan di depannya terdapat front facing kamera dengan resolusi 1,9 megapiksel, dan terdapat dua speaker atau bisa dibilang stereo speaker di bagian depan dan logo Samsung di sini. Di bagian atasnya terdapat power dan lock, tombol power dan lock, kemudian tombol pengatur volume, dan slot untuk micro SD dan SIM card. Micro SD sampai 32 GB, jadi bisa melakukan ekspansi memori sampai 32 GB, walaupun terdapat internal memori sebesar 16 GB. Dan di depannya dan selanjutnya di sini ada Iron Blaster atau infrared yang bisa digunakan untuk mengatur televisi Samsung di rumah ataupun di kantor, ya terserah di mana saja. Dan terdapat 3,5 mm headset jack. Oke, itu di bagian atas. Dan di bagian depan, di bagian belakang terdapat 5 megapiksel kamera dan LED flash. Dan ada satu di bagian pojok sini, yaitu tempat untuk menaruh S Pen. Ini bukan stylus tapi digitizer pen. Jadi tidak tidak sembarang. Ups, sepertinya terpencet bagian depannya. Bisa dilihat bagian samping kiri dan kanan ini tidak terdapat apapun. Dan bisa dilihat ini cukup tipis, tidak sampai 1 cm sepertinya. Oke. Langsung saja kita lihat dari home screen-nya. Seperti yang tadi saya bilang bahwa layarnya memiliki resolusi mungkin sama seperti Galaxy Tab generasi pertama yang Galaxy Tab 10.1, maaf. Tapi bisa dibilang layar tidak terlalu buruk, walaupun dengan memiliki resolusi yang sama mungkin seperti produk tahun lalu. Ini dilakukan karena Samsung ingin menekan harganya agar tetap terjangkau. Karena di bagian layar ini juga tidak hanya layar saja, tapi dia melakukan digitizer agar responsivitas dari stylus itu cukup responsif. Bisa dilihat di sini dia sangat responsif, sangat sulit untuk ditemukan adanya lag di sini karena dia menggunakan prosesor 1,4 GHz quad core, sama seperti di Samsung Galaxy S3 atau Samsung Galaxy S3. Dan ini masih menggunakan operating system ice cream sandwich. Jadi bisa dibayangkan jika sudah secepat ini dia mendapatkan update update Jelly Bean. Kita lanjut dari sisi benchmark. Sebelumnya saya telah melakukan benchmark dari kuadran standar dan Antutu. Bisa dilihat di sini hasilnya. Saya tidak tahu apakah saya harus melakukan benchmark sebenarnya, karena memang ini menurut saya hanyalah sebuah nilai-nilai saja gitu. Ya, bisa dilihat. Sebelumnya saya mendapatkan skor sekitar 9.612, yang artinya adalah sangat baik. Dan untuk kuadran standarnya bisa dilihat terdapat di bawah HTC One X,
walaupun sebenarnya harusnya Exynos prosesor ini yang quad core ini jika di Galaxy S3 sudah melampaui benchmark dari HTC One X, namun bisa dilihat ini terdapat kurang dari HTC One X mungkin karena semakin besar layar maka semakin pula dibutuhkan kerja dari prosesor. Jadi bisa dilihat bahwa nilainya 4095. Tidak buruk, bahkan ini bisa dibilang sangat baik. Salah satu yang terbaik di kelasnya. Oke, selanjutnya saya akan menjalankan Enamark 2. Saya akan jalankan ini biar teman-teman bisa lihat performa grafis dari GPU Mali yang disertakan dalam SoC Exynos ini. Bisa dilihat ini di 60, hampir 60 fps, hampir selalu di 60 frame per second. Saya bisa katakan ini sangat baik. Seri ini adalah GPU-nya sangat baik. 58,8 frame per second. Oke. Dia menggunakan Samsung Galaxy Note ini menggunakan TouchWiz Nature UX, yaitu untuk seri Samsung setelah Samsung Galaxy S3 selalu menggunakan TouchWiz. Yang Nature UX mungkin saya selalu mengeluh bahwa TouchWiz yang sebelumnya, generasi sebelumnya yang ada di Galaxy S2 ataupun di Galaxy seri Galaxy yang lainnya, saya sangat tidak suka. Saya bukan fan dari saya bukan penggemar dari TouchWiz user interface ini, karena memang kalau dahulu sangat seperti kartun dan tidak tidak indah, tapi saat ini saya cukup suka dengan TouchWiz Nature UX ini. Kalau misalnya yang dahulu, ketika saya menggunakan TouchWiz yang versi yang dahulu, saya selalu menggantinya dengan launcher-launcher yang lain. Tapi kalau saat ini saya cukup 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 menyenangkan. Dan bisa dilihat ini cara menambahkan widget hampir sama seperti bawaan dari Android. Maksudnya Android tanpa custom user interface. Oke. Dan dia pun Samsung Galaxy Note ini membawa beberapa fitur yang cukup baru pada saat dari Samsung Galaxy S3, yaitu salah satunya adalah Smart Stay. Di sini bisa dilihat bahwa saat ini saya sedang melihat ke kamera depan ini. Dia itu Smart Stay itu dia mengidentifikasi penggunanya apakah melihat kepada layar atau tidak. Jadi ketika saya misalnya mengemalingkan muka dan saya tidak melihat, layarnya akan meredup. Tapi ketika saya melihat layarnya kembali, dia akan kembali terang. Dan ini cukup menurut saya merupakan salah satu software yang sangat bagus, karena ketika membaca bahkan saya kadang harus selalu menyetel displaynya ini untuk tetap menyala, karena sangat mengganggu sekali ketika kita sedang membaca browsing atau membaca PDF. Dia meredup sendiri, jadi kita harus kembali menekan menyentuh layarnya. Itu cukup cukup mengganggu. Tapi dengan adanya Smart Stay ini sangat, saya bisa bilang bahwa ini merupakan software yang sangat membantu saya. Kita akan melihat kelebihan dari Samsung Galaxy Note ini. Apalagi kalau bukan kita menggunakan S Pen-nya ini. Kita bisa lihat ketika saya baru menariknya akan keluar di sini, yaitu S Note, S Planner, dan apapun yang bisa kita taruh di sini.
buka S-Note. Kita akan membuat baru contohnya. Di sini kita pun bisa memilih kuas yang kita inginkan. Aduh, maaf. Jadi di sini kita bisa memilih kuas yang kita inginkan, apakah misalnya kuas ataupun pensil. Kita coba kuas dulu. Dan uniknya S Pen ini dia ini pressure sensitif. Jadi bisa dilihat saya melakukan tekanan yang sangat pelan, kemudian saya tekan dan saya tekan. Terlihat ketebalannya berbeda. Ini menurut saya membawa 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 suatu kelebihan dibandingkan dengan hanya stylus, karena stylus tidak memiliki pressure sensitif, sedangkan digitizer pen ini selain presisi dia juga membawa fitur pressure sensitif ini, sehingga ketika Anda mewarnai atau membuat lukisan, Anda akan mendapatkan efek yang Anda inginkan selayaknya seperti membuat membuat lukisan di kanvas atau semacamnya. Saya tidak bilang bahwa rasanya sama, tidak. Intinya Samsung ingin kita untuk mendapatkan pengalaman atau experience yang hampir mirip dengan selayaknya kita menggunakan kanvas. Ataupun maksudnya di atas kertas dan yang lainnya. Selain itu juga bahwa terdapat beberapa fitur yang lain, yaitu seperti membuat rumus dan semacamnya. Misalnya saat ini saya ingin menulis rumus apa ya? Ya, bisa dilihat bahwa misalnya saya ingin menggunakan rumus ini adalah entah rumus apa, tapi bisa dilihat bahwa saya bisa men-search apakah rumus ini benar, ataupun um, ataupun saya hanya ingin membuat rumus baru seperti ini. Saya tinggal mengetik insert. Oke. Dan yang teman-teman lihat saat ini adalah, teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah satu-satunya tablet. Ini adalah satu-satunya tablet di mana dia mensupport tampilan multiscreen walaupun hanya dua. Ini cukup, dia bisa dilihat, ini menurut saya adalah salah satu terobosan yang sangat baik yang dilakukan oleh Samsung, karena dia membedakan Samsung Galaxy Note ini dengan tablet-tablet yang ada di luarnya, walaupun dia dibekali dengan stylus ataupun yang lain. Contohnya seperti Lenovo, uh, yang seperti yang dikeluarkan oleh Lenovo, ataupun HTC seperti HTC Flyer. Ini benar-benar memang seperti inilah kita menggunakan selayaknya tablet ini hampir mirip dengan komputer, yaitu kemampuan multitasking dan multiscreen. Misalnya ketika saya sudah melihat bahwa rumus saya misalnya benar, jadi saya bisa lihat ini bahwa mungkin ini adalah rumus yang salah. Kita bisa kembali tutup layar ini dan kita menggunakan langsung layar secara sepenuhnya.
Selain ini, sayangnya multiscreen tidak dapat digunakan untuk semua aplikasi, hanya baru terdapat yaitu ini S-Note, internet, video player, Polaris Office, Gallery, dan email saja. Email pun email yang terdapat uh, dari Samsung, bukan bukan Gmail. Jadi kita tidak belum bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga yang mendukung multiscreen. Multiscreen. Di sini bisa dilihat juga bahwa kita dapat menggunakan Polaris Office. Ini cukup membantu saya ketika misalnya saya ingin melakukan translate sebuah PDF. Jadi saya membuka PDF di layar ini, dan di sini saya menggunakan untuk mengetik, dan saya bisa langsung men-save-nya hasil dari translate saya langsung menjadi sebuah PDF. Itu merupakan suatu hal yang sangat nyaman dan sangat membantu saya. Dan selanjutnya saya di sini selain bisa menggunakan rumus, Anda bisa menggunakan shape. Jadi ketika misalnya membuat sebuah struktur organisasi, jadi langsung membantu Anda. Dan maaf. Misalnya saya ingin membuat sebuah lingkaran, maka dia langsung akan membuat lingkaran. Maaf. Hal ini cukup, kembali lagi saya bilang bahwa ini adalah fitur yang sangat menarik yang ditawarkan oleh Samsung. Anda bisa membuat sebuah gambar yang ya seperti ini. Jadi tidak perlu lagi Anda menggunakan misalnya ini kalau ketika di dunia nyatanya misalnya Anda ingin membuat shape seperti ingin membuat bentuk seperti ini, Anda akan harus menggunakan penggaris. Tapi di sini tidak perlu. Anda tidak perlu menggunakan penggaris di sini untuk membuat bentuk seperti ini. Maaf. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah saya bisa menulis ini, kemudian mereka langsung Samsung dia langsung membuat tulisan uh, mengetiknya. Ini saya bisa melihat di kehidupan nyata mungkin sangat membantu teman-teman para jurnalis ketika misalnya menulis sebuah nama, misalnya Adam, maka akan langsung tertulis Adam, dan tidak perlu tidak perlu uh, menunggu menulis satu kalimat dan menunggu agar diketik. Anda bisa langsung melakukannya seperti ini. Misalnya Adam dan maaf, Adam dan Dana. Saya ulangi ya. Adam dan Eva. Tinggal memberikan, maaf, sekali lagi akan saya ulangi. Adam dan Eva. Misalnya, saya membuat tulisan seperti itu. Anda tidak perlu menulis dan harus menambahkan spasi kemudian Eva, tapi ketika menulis langsung saja dibuat seakan ada spasi di antara mereka gitu. Membaca buku, misalnya saya akan tulis membaca buku. Membaca buku. Bahkan dengan membaca BV Cafe. Sepertinya tulisan U saya seperti V. Oke, itu hanya mungkin kesalahan saya. Tapi bisa dilihat bahwa kemungkinan untuk benarnya sangat tinggi. Adam dan Eva membaca buku. Seperti itu. Ini tidak butuh saya save. Oke. Oh, maaf, satu lagi. Bahwa ketika misalnya Anda adalah Anda adalah seorang uh, sebuah sebuah lagi, maaf.
Misalnya Anda seorang pelukis, Anda tidak perlu lagi biasanya kan kalau seorang pelukis Anda akan menempelkan tangan Anda ke layar dan sambil Anda menggambar. Tapi sayangnya ketika ada di saat dimana ini berasal dari tangan Anda gitu. Karena tangan ini akan dikenali oleh uh, layar sebagai ya memang Anda ingin melakukannya gitu. Anda ingin membuat sebuah gambar gitu. Tapi khusus di Samsung Galaxy Note ini ada salah satu fitur lagi yang menurut saya cukup membantu, yaitu ini namanya adalah palm rejection. Jadi ketika Anda menggambar dan Anda menempelkan tangan Anda, dia akan tidak membacanya sebagai uh, Anda ingin mencoret layar tersebut. Tapi ini palm rejection ini hanya akan membaca apa yang dilakukan oleh uh, S Pen tersebut. Jadi ketika Anda ingin menggambar hanya dari pen ini saja, tidak tidak dari tangan Anda. Jadi Anda akan sangat nyaman ketika melakukan gambar dengan menempelkan telapak Anda di layar. Oke. Okay. Dan prosesor quad-core ini sangat sayang sebenarnya jika tidak kita gunakan untuk bermain game. Menurut saya. Jadi di sini saya akan memberikan sebuah preview mengenai bermain game di layar sebesar 10 inch ini. Di sini saya ada dead trigger. Bisa dibilang bermain game dengan layar yang super besar ini, saya saya justru saya justru sangat menikmatinya karena layar yang besar akan memberikan pengalaman yang semakin semakin nyaman dan sehingga dan kontrol terhadap permainan semakin nikmat. Oke, bisakah saya skip film ini? Oke, bisa tampaknya. Oke. 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 Langsung saja, misalnya kita akan melakukan main quest. Sayangnya prosesor Exynos ini ya, ini dia menggunakan prosesor Exynos. Kenapa saya menggunakan kata sayang? Karena memang prosesor Exynos ini bisa dilihat ini cukup walaupun cukup baik, tapi dia tidak seperti prosesor Tegra 3 karena tidak tidak adanya uh, plugin khusus untuk ini. Sebagai contoh, saya bisa mungkin langsung bisa kasih contoh saja. Karena jikalau Anda menggunakan prosesor Tegra 3 dan bermain game ini, yang merupakan game yang dioptimize khusus untuk SoC Tegra 3, Anda akan mendapatkan sebuah misalnya efek kabut ataupun efek air dan misalnya daun yang jatuh seperti itu. Sedangkan di sini Anda tidak dapat mendapatkannya di prosesor Exynos ini. Cukup disayangkan memang, tapi masih tetap baik sebenarnya. Karena saya menggunakan HTC One X dan ketika melihat bahwa ada perbedaan bermainnya cukup disayangkan karena selain itu Tegra 3 juga memiliki uh, tempat game eksklusif. Tapi bisa dilihat bahwa untuk bermain tablet ini jika memang untuk digunakan bermain game ini sangat nyaman. Saya katakan lagi ini sangat nyaman dan hampir tidak ditemukan adanya lag sedikit pun.
Saya akan di sini saya ada kamera untuk cantikan apa sih? Bisa dilihat bahwa kualitas gambar, maaf. Bisa dilihat bahwa kualitas gambar cukup baik, cukup bagus. Ketika yang kurang cahaya seperti ini dengan menggunakan flash. Tapi namun sayangnya ketika menggunakan flash bisa dilihat bahwa warna natural tidak nampak di sini, tapi hanya uh, cukup blurry. Bukannya buruk, cuman bisa dilihat tidak begitu jelas. Namun cukup baik untuk kamera sekelasnya karena memang tidak banyak orang yang menggunakan uh, kamera di tablet untuk memfoto. Salah satunya lagi nih terdapat dia akan langsung menggunakan face recognize. Jadi ketika ketika Anda mau melakukan foto sama seperti Samsung Galaxy S3, dia akan langsung mencoba untuk mengenali foto itu dan ketika misalnya ketika akan mengenali gambar dari kontak Anda. Jadi langsung bisa dibilang ini adalah kontaknya teman saya pacar saya Dwinda. Tapi langsung ada namanya gitu. Dan ketika menggunakan nama saya langsung ada nama saya di sini. Oke. Itu sebagai contoh saja. Di kameranya ini, sektor kamera ya, ada kamera depan dan kamera belakang. Ya, ini saya bisa dilihat bahwa saya merekamnya dengan menggunakan buku. Oke. Ya, bisa dilihat di sini. Ya, mungkin segitu saja. Saya bisa langsung saya kesimpulannya. Maaf, sedikit gangguan jadi sedikit tidak konsentrasi. Kesimpulannya adalah bahwa tablet ini memang mungkin bisa bisa dapat untuk digunakan bisa dibilang hampir apa saja. Maksudnya dia saya bisa bilang bahwa dia adalah all rounder atau bukan tablet khusus game, bukan tablet khusus untuk productivity, bukan tablet khusus untuk memfoto, bukan. Tapi dia adalah tablet yang bisa digunakan hampir di semua lini. Wah, sebuah lini. Hampir di semua kegiatan. Anda bisa bekerja menggunakan tablet ini, Anda bisa menggunakan ini juga sebagai untuk bermain game, dan Anda bisa menggunakan ini untuk menyalurkan kreativitas Anda. Satu lagi saya punya tambahan bahwa ini tidak terdapat dalam paket penjualan. Ini adalah USB on the go, sama seperti USB dari Galaxy Tab yang versi yang dahulu. Saya akan mencoba untuk menggunakan ini. Jadi adanya USB on the go ini pun sangat membantu saya ketika misalnya saya tidak menggunakan laptop lagi untuk misalnya ke tempat kerja, tapi cukup membawa ini saja gitu. Jika Anda hanya menggunakan laptop Anda hanya untuk uh, seperti Microsoft Office, Excel, Word, dan hanya di situ-situ saja saya bisa katakan ini dapat menggunakan apa ini dapat menggantikan fungsi tersebut. Oh iya, maaf. Sebelumnya saya akan memperlihatkan ini. Perbedaan yang lainnya adalah sebenarnya saya coba dahulu. Perbedaan yang lainnya adalah dia sama seperti dia Anda bisa lihat di sini saya tidak menyentuhnya, tapi
bagaimana saya memperlihatkan. Oke, Anda lihat ada garis yang mengikuti ini. Ini adalah overview. Jadi Anda hanya berada di atasnya saja, tapi dia dia mengikuti selayaknya kursor. Dan di sini juga ada yang namanya adalah pop-up play. Anda bisa tetap memainkan film yang Anda suka, namun Anda menggunakan tablet ini untuk keperluan yang lain, jadi sehingga Anda bisa melakukan dua hal sekaligus. Atau mungkin ketika di saat filmnya sedang seru-seru, Anda tinggal mengkliknya dan langsung kembali ke film Anda. Oke, itu contohnya. Satu lagi Satu lagi saya akan memperlihatkan bagaimana fungsi dari hoverview ini. Atau namanya hoverview ya? Saya kurang hafal juga. Saya kan saat ini akan menggunakannya untuk browsing. Dan kita juga langsung bisa meminta untuk desktop view. Saya membuka tablet pulsa di sini. Bukan sponsor, tapi saya suka baca di sini. Oke. Manfaat dari hoverview ini bisa dilihat bahwa ini bukan drop down. Yang drop down apa ya? Oke, saat ini saya akan mencoba untuk membuka OkShop. Di sini bisa dilihat bahwa ini berlaku selayaknya mouse. Jadi ketika Anda ingin misalnya lihat lokasi gerai, kalau misalnya ada sebuah drop down menu, Anda tidak perlu mengkliknya. Jadi hanya ketika Anda ini dia akan ke bawah gitu. Saya belum mendapatkan contoh yang baik untuk ini. Tapi bisa dilihat, Anda bisa menggunakan ini selayaknya sebagai mouse pada komputer. Jadi bisa dikatakan dia hampir mendekati fungsi dari laptop dalam bentuk yang lebih ringkas. Oke, yang terakhir saya akan menggunakan memperlihatkan bagaimana cara menggunakan USB on the go. Cukup simple. Anda telah memasukkan konektornya, kemudian masukkan USB-nya. Bisa dilihat tadi ada notifikasi. Cannot connect. Kita lihat di My Files. Maaf. Kita ulang. Sebelumnya bisa. Baik, coba sekali lagi. Whoops. Tidak dapat digunakan. Kita coba sekali lagi. Oke, processing, dan Anda bisa lihat saya langsung bisa melihat apa yang ada di dalam USB ini langsung dari sini. Jadi tidak perlu menggunakan komputer lagi.
Jadi bisa dibilang saya sangat senang dengan Samsung Galaxy Note ini karena fungsinya cukup banyak, aksesorisnya pun cukup banyak. Sayangnya saya masih belum dapat menemukan aksesoris untuk keyboard docknya. Kalau ada akan saya kabarkan. Dan sebenarnya kalau misal dilihat dari uh, website di luar sudah ada yang mendapatkannya, namun saya di sini belum ada. Jika ada maka uh, akan sangat akan sangat baik, akan sangat bagus. Ya, bisa saya katakan di review yang kali ini saya sedang berada di rumah sehingga cukup banyak orang yang berkeliaran di sini. Tapi ya sudahlah, saya tidak perlu mengeditnya, saya malas untuk mengedit-ngedit. Dan sekian saja dari saya di sini Moldi. Jikalau ada jikalau suka video review ini berikan tanda like, jika tidak di unlike saja, tidak ada masalah. Tapi berikan masukan atau saran dan kritik apa yang harus saya lakukan. Yang pertama, ya saya sepertinya jikalau saya ingin melakukan hal ini terus, saya harus membeli sebuah kamera yang baik dan menggunakan tripod yang benar, ini tidak seperti yang saya lakukan sekarang. Oke, okay. Sekian saja. Bisa dicek juga untuk review lengkap di mustek.blogspot.com. Saya baru mencoba untuk membuat blog yang isinya tentang smartphone dan tablet. Sekian saja dari saya. Jikalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Mau di untuk mustek. Bye bye.